Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materinya. Terdengar suara saya ya? Halo, apakah bisa mendengar? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. berarti saya matikan aja. Oke, jadi segini, minggu kemarin itu rencananya adalah GUI, Graphical User Interface, dan juga Object Oriented. GUI-nya itu kalian pakai Visual Studio, adalah .NET istilahnya. Jadi kalau kalian ini, saya buat gambaran aja ya. Installernya itu ada di komputer depan. Itu kelas yang 11 sudah pakai, dan itu basicnya untuk .NET. Jadinya kita kemarin adalah bikin GUI. Nah, ini adalah GUI. Ya, kita ini itu installernya itu ada di depan, itu sekitar 7 gigaan. Nah, basic dari GUI ini atau basic dari aplikasi, mau bentuknya GUI, mau bentuknya web, mau bentuknya mobile, dan seterusnya, itu adalah prinsipnya dari object oriented. Yang kemarin kita pelajari adalah procedural programming. Sekarang masalahnya, apakah procedural programming tetap dipakai? Ya, karena kita basicnya itu adalah si codingannya, misalkan loopingnya, kondisinya, dan semacamnya. Paham ya? Jadi kemarin adalah belajarnya itu adalah sintaks-sintaks dasar, mau bahasa apa, program apapun sama, looping, perulangan, kondisi, if, switch, dan semacam itu di semua pemrograman itu ada. Tapi pemrograman satu sama pemrograman lain itu bahasanya berbeda. Kenapa? Karena agar tidak di plagiat. Paham ya? Tapi basicnya sama. Misalkan ada istilah object oriented di C++, sama aja sama di Java, tapi istilahnya. Jadi kalau kalian, ini harus perulangan nih, nah kalian cuma pahami aja perulangannya, dia sintaksnya bagaimana misalkan di bahasa program lain. Paham ya? Yang ini GUI-nya itu kalian bisa download, download itu besar sekali masalahnya. Kalau versi yang 2022 dia versinya online, kalian jadinya install itu by online, jadi kuota kalian takut habis, makanya saya siapkan yang offline-nya, dan itu bisa kalian ambil di lab. Kemarin materinya ini yang kelas 11 sama ini. Nah, Introduction to Object Oriented Programming ini sebenarnya mata kuliah selanjutnya, tapi ini adalah pengantar aja. Jadi nanti langsung masuk, langsung bisa memahami sedikit. Ya, sebelum saya masuk ke sana, sebenarnya gini, kalau kita punya misalkan manusia, ya, misalkan saya manusia nih, kemudian dari manusia ini ada laki-laki, ada perempuan. Dari laki-laki ini, ya, ini bisa di-generate lagi misalkan Budi, Andi. Yang ini Ani, misalkan Cika. Paham ya? Ini kurang lebih, jadi ada manusia ada laki-laki, perempuan, kemudian dari laki-laki kita bisa bikin Budi sama Andi, Ani, dan Cika. Nah, sekarang kayak gini, si laki-laki punya konstruksi yang mirip gak sama manusia? Yang parentsnya? Pasti sama dong, karena dia basicnya sama manusia. Perempuan juga sama, ya kan?
konstruksi umumnya, desainnya ya, cetakannya sama. Si Budi, si Andi cetakannya sama. Ya kan? Si Ani cetakannya juga sama manusia, core-nya, intinya ya. Nah, tetapi ada bagian-bagian yang tidak dimiliki, misalkan laki-laki sama perempuan, pasti ada perbedaannya kan? Misalkan di sini dia punya rambut, ya, dia rambut, misalkan mata. Nah, laki-laki ini pasti beda nih. Dia punya kumis nih misalkan, ya, dan seterusnya. Di sini nggak ada, kita nggak tuliskan. Si Budi ini misalkan punya kacamata pakai min, ya, matanya plus, misalkan ini matanya minus. Tapi si Budi juga pasti memiliki mata. Si Andi memiliki mata. Budi memiliki rambut. Nah, Ani juga memiliki rambut. Oke kan? Jadinya cetakan inilah yang kita sebut sebagai kelas. Orang-orang ini adalah sebagai objek. Jadinya intinya bagaimana? Jadinya kalau saya mau bikin sebentar. Ini whiteboard-nya. Sebentar. Oke. Jadinya kalau saya bikin aplikasi dalam konteks bikin aplikasi, jadi kalau saya bikin tombol, ini tombol, kelasnya, cetakannya, dari tombol ini saya bisa bikin OK atau no, atau tombol lainnya. Nah, contohnya kayak gini, saya pakainya ini aja ya, gambarnya aja ya. Jadi dari sini, kalau misalkan saya besarkan lagi, open image in new tab. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau dari sini kalian lihat, di sini ada area, room cost sama clear. Ini adalah tombol. Tombol ini itu sebenarnya adalah kelasnya ya, kita sebutnya kelas. Itu cetakannya tombol. Dari tombol cetakan ini kita bisa bikin tombol objek area, tombol room cost, sama clear. Paham kan ya sebelum kita masuk ke materinya? Jadi ada cetakan, dari cetakan ini kita bisa bikin berbagai macam objek. Sehingga apa? Sehingga proses pengerjaan itu lebih cepat. Oke, dari prinsip objek oriented seperti itu. Paham ya? Jadinya ada cetakan, dari cetakan itu kita bikin objek lainnya. Oke. Jadinya ada pilar dari object oriented programming, enkapsulasi, abstraksi, polymorph, dan inheritance. Kita bahas satu-satu. Data abstraksi itu adalah untuk melindungi sebenarnya kita nggak perlu tahu isi dari detail dari suatu pemrograman. Itu adalah key-nya dari abstraksi. Jadi abstrak. Jadi misalkan kalian beli mobil, kalian hanya memakainya saja kan? Tidak tahu detail, misalkan ada baut ukurannya sekitar 50, baut 46 atau semacamnya, kita nggak perlu tahu. Oke, tapi kita hanya tahu penggunaannya saja. Itu adalah prinsip dari abstraksi. Oke ya. Ini saya agak cepat aja ya, karena sebenarnya kalau di kelas itu lebih detail. Tapi kalau misalkan ada mau diskusi, nanti silakan aja tanya. Nah, tapi yang core-nya si OOP, kalian lihatnya ini, enkapsulasi, polymorph, sama inheritance. Ini detailnya saya bilang ya, detailnya itu nanti akan di mata kuliah selanjutnya. Dan kemarin diskusi sama kelas sebelah, kemungkinan saya akan ngarahinnya ke game. Jadi kalian bikin game nanti. Jadinya kalau misalkan saya arahin ke web atau ke mobile, nanti takutnya sudah ada mata kuliahnya kan. Jadi saya ngarahin ke aplikasinya ya, itu ke game. Kalau saya bikin UI berbasis desktop dan semacamnya, itu udah jarang dipakai. Tapi kalau game itu masih dipakai. Jadi saya ngarahinnya ke sana aja nanti. Ya.
Kenapa? Makanya itu pemrograman yang materi yang kuliah kita semester ini adalah untuk belajar sintaks-sintaksnya. For, if, kondisi, while, looping, dan semacamnya. Itu ya core-nya ya. Itu mau dibaca program apapun, tolong dipahami. Nanti kita pakai bahasa program lain misalkan seperti lainnya dan itu tujuannya berbeda. Misalkan kita pakai C# untuk bikin game atau misalkan Python untuk computer vision. Itu beda pasti, tapi intinya sama, ada looping dan semacamnya. Ya, jadi ada enkapsulasi, kemudian enkapsulasi ini maksudnya adalah di kapsul, dibungkus. Polymorph, poly itu artinya banyak, morph itu bentuk, jadi punya banyak bentuk. Inheritance adalah turunan. Jadi kalau misalkan enkapsulasi, saya bilang kemarin, ini adalah basicnya adalah kelas. Kelas itu adalah template, cetakan. Jadi kalau tadi manusia itu disebutnya template-nya, kelasnya. Andi, Budi, tadi Ani, Cika, itu adalah objeknya. Jadi kayak tadi perumpamaannya, kelas itu kita misalkan manusia ya. Nah, di kelas ini dia punya setidaknya itu terdiri dari atribut, sifat atau data, sama aja namanya data, atribut, ada function atau metode. Ya. Kalian sebenarnya kemarin sudah belajar function. Jadi kalau misalkan ada main, nah ini adalah yang tandanya seperti ini adalah metode. Gitu. Atribut itu kalian sebenarnya sudah nulis. Kemarin misalkan nama, string, kemudian integer, name. Ini sebenarnya sifatnya, atributnya, dia punya data apa aja sih di manusia. Gitu. Main-nya adalah metodenya. Seperti itu ya. Sekarang digabungkan antara atribut sama metode itu digabungkan. Nggak terpisah-pisah. Dibungkus dalam sebuah kelas. Jadi di dalam kelas ini, di dalam kapsul ini, itu ada variable method sama, maaf, ada variable, ada method atau function. Jadi nggak terpisah-pisah. Ya, gunanya buat apa? Gunanya itu lebih aman. Jadi ada data yang boleh diakses, misalkan gini, ada nama ya, ada data ini nih. Data ini pengen diakses sama kapsul lain. Ya kan? Nah, maka ini ada, kita atur sebagai publik. Kemudian ada data yang nggak boleh nih diakses, hanya bisa diakses di dalam kelasnya sendiri. Nah, itu kita sebutnya private. Jadi ada yang bersifatnya public, ada yang bersifatnya private. Nah, contoh kayak gini. Jadi kayak tadi saya bilang, jadi kita bikin template-nya nih. Kita template-nya misalnya namanya pegawai. Kalian coba di rumah ya, saya nggak ngoding lagi di sini. Tulis aja kayak gini ya. Saya harapnya kalian nulis. Jadi kelas pegawai, misalkan nama pegawai ya. Kemudian di sini ada datanya atau atributnya. Dia punya NIP, punya name, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah metodenya. Ingat ya, kalau misalkan metode atau function, kalian pernah belajar fx, ya kan? Atau misalkan f, x, y, dan seterusnya. F ini kan sebenarnya bisa diganti. Misalkan saya mau namanya set name. Intinya adalah kalau metode itu ditandai dengan kurung tutup, kurung buka, kurung tutup. Mau di bahasa program apapun seperti ini ya. Jadi mau kalian mau bikin web atau mobile nanti seperti ini. Pahami. Nah, kemudian ini metodenya. Jadi inilah kelas. Kelas terdiri dari atribut sama metode. Sekarang apakah harus kombinasi dari dua tersebut? Enggak, bisa aja kalian cuma terdiri dari atribut aja. Ada yang hanya metodenya saja. Atau dua-duanya, seperti itu. Nah, private ini menandakan, ingat ini ada titik 2 ya. Kemudian di sini ada tanda ininya. Private ini menandakan bahwa NIP itu sama name hanya bisa digunakan di sini aja. Dia nggak bisa dipanggil keluar. Ya. Jadi kalau kalian panggil di luar ini kan batasnya ya. Yang tanda ini sama ini itu adalah batas kelasnya. Jadi batasnya. Jadi kayak tadi kapsul, nah batasnya ini. Kalau misalnya di luar ini disebutnya itu udah daerah luar, ya eksternal. Nah, dia nggak bisa private ini nggak bisa dipanggil di sini.
Kalau publik, dia bisa dipanggil dimanapun. Contohnya ini, dia bersifatnya publik, saya panggil di luar. Di sini. Ya. Untuk detailnya ini adalah contoh sederhananya aja bahwa ada private, ada sebutnya modifier, public, private, protected. Ya. Nah, kalau protected itu masih bisa diakses di kelas turunannya, ini terkait inheritance nanti. Intinya yang saya mau bicarakan adalah kelas itu atau cetakan itu ada atribut dan juga metode. Cara penulisan metode jangan lupa seperti ini. Kayak kemarin kalian nuliskan main, sebenarnya ini metode. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini hanya pengayaan saja ya, sebenarnya implementasinya yang di kelas. Nah, ini pegawai contoh. Ya, dia punya NIP, punya nama. Karena si nama ini, lihat ya, karena nama ini bersifatnya public, saya bisa panggil di sini. Gitu. Nah, cara buatnya adalah ini kan gini, saya punya cetakan, punya pegawai, cetakan, kemudian saya bikin objek peg1. Ya, jadi saya sebenarnya bikin objek pegawai, saya bikin objek peg1 dari cetakan pegawai. Jadi kalau saya mau bikin peg2, saya bisa aja pegawai peg2. Jadinya otomatis saya sekarang bikin dua objek, peg2 dari cetakan pegawai. Gitu. Yang mana peg2 dia pasti memiliki nama sama NIP. Gitu. Jadinya dia memiliki sifat-sifat yang kayak tadi saya bilang, analogikan manusia, dia punya sifat-sifat yang ada di cetakannya. Jadi otomatis dia punya peg1 dot nama, peg1 juga punya NIP, punya peg1 juga tampil nama. Jadi kita nggak usah berulang-ulang, kita bikin cuma satu cetakan, tapi kita bisa panggil dimanapun. Jadi kalau saya mau bikin peg2, bisa, dia sudah punya peg2, ya karena dia dari pegawai, dia punya tampilkan nama. Jadi nggak usah satu-satu lagi kita bikin seperti ini gitu. Kita tinggal pakai aja cetakannya. Nah, harap kalian coba ya nih. Saya sih hanya men-trigger aja, bisa mau enggaknya itu tergantung kalian. Ya, jadi coba biar memahami. Kalau nggak ada tanya gitu ya. Nah, lihat di sini, kenapa di sini error? Ya, di sini error, ada error di sini karena sekarang saya mau lihat di sini. Sekarang berubah jadi private. Yang awalnya si public bisa diakses nama, nggak error. Nanti kalian coba running jalannya seperti apa. Sekarang berubah jadi private. Nah, di private saya panggil nama. Ya, ini kan di luar ya. Karena saya memanggil nama yang mana bersifat private, dia pasti error. Gitu. Ya, kalau dipanggil di dalam, ini kan nama juga ya. Ini nama, lihat, masih di dalam bungkusan, dia nggak error. Tapi kalau dia di luar bungkusannya atau di luar kelasnya, dia error. Oke. Nanti coba ya. Ini saya hanya menjelaskan apa yang ini. Nah, ini juga sama, kalian coba, ini error, ini solusinya. Jadi saya ini adalah solusinya. Jadinya misalkan saya bisa aja kayak tadi solusinya itu bisa yang awalnya private diganti jadi public. Ya, biar nggak error. Atau kalau misalkan mau tetap private, kita bikin istilahnya setter dan getter. Setter itu adalah ngeset, ya, yang mana metode setter. Sebutannya setter ya secara umum ya. Yang saya ajarin itu adalah secara umumnya, maksudnya adalah istilahnya. Codingannya itu kalian masing-masing bahasa program itu beda-beda. Ya, jadi ingat ada kelas. Kelas itu dimanapun itu sama. Kemudian ada objek. Istilahnya itu sama. Private, public itu sama di semua bahasa program. Ini contoh. Contoh, saya file, ini open version, window. Ini contoh ya, saya pakai dua bahasa program. Contoh, nah, ini contohnya adalah PHP. Saya pakai istilah public juga kan, karena dia biar bisa diakses sama tempat lain. Kemudian ini adalah metode, karena ada tanda ininya. Ya,
Kemudian kalau misalkan bahasa programnya lain, misalkan Dart, sama, dia ada metode juga, tandanya sama, ekstensinya adalah inheritance ya, ini kelas sama, ya kan ada kelas, ada metode, ada data. Kalau misalkan ini Dart, ini adalah PHP. Lihat di sini saya pakai bahasanya apa tuh namanya? Ya, ini lihat kelas. Jadinya kalian pahami konsepnya. Kayak kemarin belajar pemrograman, itu pahami konsepnya, looping, perulangan, kondisi if, else. Ya, jadi kalau kalian belajar mata kuliah lain atau apa, yang intinya, jadi nggak usah ngulang-ngulang lagi, kalian beradaptasi. Paham ya? Paham kan ya? Paham, Mudah-mudahan ya, Pak. nanti nyoba ya, insya Allah ya. Nah, ini adalah setter dan getter. Setter itu untuk ngeset, untuk menangani agar private ini bisa diakses gitu ya, untuk ngeset nama gitu. Karena dia di-set dulu di sini namanya yang awalnya private bisa diakses di dalam sini ya, karena dia kalau mau dipanggil di luar itu harus public sifatnya. Di-set di sini dipanggil karena di sini adalah setternya adalah metode setternya adalah bersifat public, maka dia bisa dipanggil di luar. Oke, sekarang konsep yang pertama, inheritance. Parents. Jadi kalau kayak tadi saya bilang, bisa menurun. Sifat-sifatnya itu bisa menurun. Jadi saya nggak bikin berulang-ulang. Jadi kayak tadi PEK 1, saya mau bikin PEK 2, dia nggak usah bikin lagi. Tapi misalkan satu-satu ya misalkan bikin string nama, tampilkan nama, nggak usah. Dia karena di sini sudah bikin objek, PEK 1 ini sudah bikin objek dari pegawai, yang mana pegawai udah ada cetakannya seperti ini. Jadi kalau misalkan si parentsnya ini sudah punya cetakan sepertinya ada lengan, ada tangan, ada lengan, ada kaki, ada rambut dan semacamnya, ini kita otomatis sudah menurun ke anaknya gitu. Jadi kita nggak usah bikin satu-satu lagi, misalkan punya rambut dan semacam, karena ini sudah menurun dari orang tuanya. Jadi contoh cara penulisannya masing-masing bahasa program saya bilang berbeda ya. Kita bikin cetakannya dulu, misalkan kelas pegawai contohnya. Dia sifatnya publiknya yang bersifat publiknya itu misalkan nama, metode, maaf, atributnya ya, atau datanya dia punya nama, punya metode namanya cetak, punya function namanya cetak. Kalau saya nyebutin metode atau function itu sama, kalau saya nyebutin atribut sama data itu sama istilahnya ya. Kemudian si pegawai ini, dari pegawai misalkan saya mau bikin, misalkan ya dari pegawai, saya mau klasifikasikan ada kontrak, ada tetap, ya kan? Nah, si kontrak ini dia katakanlah punya atributnya gaji. Oke, si tetap ini dia punyanya tunjangan. Ya. Nah, si pegawai ini udah nama nih. Jadi otomatis si kontrak itu pasti sudah memiliki atribut atau data nama. Si kontrak, si tetap dia juga memiliki atribut nama. Jadinya saya nggak perlu bikin nama di kedua sisi ini. Saya bikin nama, di sini nama. Nah ini salah ya, karena dia sudah ada di atasnya. Tunjangan sama gaji ini karena hanya dimiliki oleh salah satu kelas sama salah satu objek dia atau kelas, dia dibikinnya terpisah, kecuali kalau misalkan gaji ini dimiliki oleh kedua sisi, maka saya nambahin lagi gaji. Intinya kalau misalkan ada di salah satu, hanya dimiliki salah satu, maka dipisah. Kalau dimiliki kedua-duanya itu dimasukkan ke cetakannya. Paham ya? Ya kalau di sini misalkan pegawai, saya memiliki template pegawai, di sini kelas pegawai. Jadi saya bikin anaknya, saya bikin kontrak yang mana titik 2, yang mana dia berasal dari cetak, dari turunan orang tuanya, dari orang tuanya yaitu pegawai. Ya.
dia punya gaji. Jadi kalau saya mau panggil kontrak, ya, saya mau bikin objek satu dari kontrak, ya. Saya bikin pegawai satu dari kontrak, tapi pegawai satu dia pasti sudah punya yang atasnya juga orang tuanya nama, dan dia juga punya metodenya. Jadi apa yang dimiliki sama orang tuanya, dia juga dimiliki sama anaknya. Tapi kebalikannya, apa yang dimiliki anaknya belum tentu dimiliki sama orang tuanya. Katakanlah seperti ini, anaknya dia punya gaji atau tunjangan. Di orang tuanya, pegawai, dia punya nggak gaji? Enggak, dia hanya punya nama. Paham ya? Itu adalah inheritance. Polymorph, dia artinya banyak bentuk. Nah, ada istilahnya overloading sama overreading. Jadi gampangnya, ini istilah sama ya. Jadi kalau kalian nanti belajar bikin mobile aplikasi mobile kayak Android, oke, kurang lebih 10 menit lagi habis. Overloading ini adalah kalian istilahnya adalah banyak kerjaan. Kamu misalkan Andi, namanya Andi, kemudian banyak kerja dikasih kerjaan lah, tetap namanya Andi, tapi cuma banyak kerjaan aja. Ya, overreading adalah nanti itu berhubungan sama parent class sama child class-nya. Masuk ke sini dulu. Overloading saya bilang tadi, namanya Andi tetap sama, tapi dia banyak kerjaan. Katakanlah di sini namanya hitung nih. Hitung, tapi dia punya banyak kerjaan. Yang pertama adalah A tambah B, dan kemudian A, B tambah C. Kalau kalian mau tambah lagi misalnya double hitung, A, B, C, D, atau misalkan double hitung, misalnya string hitung, tetap namanya hitung. Tapi fungsinya berbeda-beda, kerjaannya berbeda-beda, banyak kerjaan. Nah, itu disebutnya adalah overloading. Ya, intinya sama ya. Namanya sama, hitung, tapi kerjaannya berbeda. Itu namanya overloading. Kenapa itu namanya polymorph? Poly itu adalah banyak, morph itu adalah bentuk. Namanya, ini kan hitung ya, dia bentuknya banyak nih. Kemudian ada overreading. Nah, di sini lihat dia terkait dengan parent class sama child class-nya, orang tua sama anaknya. Jadi kalau ini orang tua ya, karena nggak ada titik dua ya. Nah, penjumlahan ini adalah anaknya. Di anak sama si parents, orang tuanya, dia memiliki fungsi yang sama, hitung. Ya, dia memiliki fungsi yang sama, metodenya sama. Jadinya kalau kita mau memanggil, misalkan hitung yang ada di dalam parent class-nya, jadi kayak saya bikin kayak gini, saya bikin objek hit 1 hitung, hit 1 sama dengan hitung, gitu. Berarti dia manggil dari parents-nya. Kalau saya mau manggil hitung dari penjumlahan, berarti hit 2 penjumlahan, hit 2 hitung. Ya, walaupun di sini adalah penjumlahan itu adalah anak dari hitung yang punya hitung di sini, yang metode hitung di sini ya. Tapi karena dia seperti ini, dia bisa memanggil hanya fungsi yang ada di dalam child-nya. Seperti itu. 7 menit lagi. Oke. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Ini adalah, saya ulangi lagi, inheritance adalah turunan, polymorph adalah cuma banyak bentuk aja istilahnya, sama enkapsulasi, dia punya ada sifatnya public, private, melindungi data-data yang mana bisa diakses dan mana tidak dari luar. Kurang lebih itu. Ada pertanyaan atau bahan diskusi? Ya seperti ini ya. Kalau kita nanti bikin aplikasi, area, cost, dan sebagainya. Nah, untuk ujian nggak sampai object oriented. Ujian itu hanya sampai ke sorting sama searching aja. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Kedengaran kan ya suara saya ya? Oke, ya. Dengeran, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ada pertanyaan? Soalnya kalian kesian apa paketnya kalau saya iniin. Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Ada. Oke. Jadi harap ya, ini 6 menit lagi harap. Sebenarnya gini,
Kalian tuh sebenarnya pintar. Itu bisa baca di internet, bisa nonton di YouTube dan semacamnya. Itu aksesnya luar biasa banyak. Kalian kalau mengandalkan hanya dari saya atau apa, itu balik lagi. Makanya itu saya ngajarinnya itu ke attitude atau misalkan ke bagaimana kalian lebih mandiri. Karena ya gitu, maksudnya adalah hal ini tuh bisa dipelajari dan semacamnya. IT itu it's okay. Belum lama pun orang ITS sama pernah saya bilang, dosen-dosen sini juga nggak nyadar. Sama orang ITS bilang bahwa yang penting anak itu kerja, bisa apa lulus, nggak peduli nilai inti. Sama juga orang ITB. Kebetulan saya lumayan dekat sama orang-orang ITB dan semacamnya. Karena basicnya itu, kalau kalian lihat lowongan kerja atau apa, itu bukan kepada ijazah kalau IT ya. Ini itu, ya. Nilai sama saya sih itu oke. Jadi kalau mau ada yang ngulang, tanya aja yang dibawa. Kalau masalahnya adalah malas atau nggak malasnya, balik lagi kalian. Ya, yang penting itunya. Misalkan gini, if else itu bisa dipelajari. Masalah sekarang ada berapa banyak waktu yang kalian luangkan untuk belajar. Seperti itu ya, bukan otak-ngatik. Akses kalian tuh saya ngeliat komputernya banyak yang punya, beda sama senior kalian. Senior kalian tuh yang punya mungkin cuma 30% atau 20% dari 100% ya. Cuma 20% kurang lebih yang dimilikinya, senior kalian yang paling atas. Jadi saya simple. Tapi kalau makin ke sini, kalian adalah memiliki banyak memiliki banyak fasilitas gitu. Ini saya nggak bisa bedakan, nggak bisa samakan sama mereka. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini cuma pengayaan aja ya. Kita masukkan nanti bikin game. Kayak bener Pak, Ya, itu Pak tentang overloading itu Pak. ya. Itu maksudnya itu ditambahkan itu hit 1 hitung itu Pak, return A tambah B itu kenapa nggak sekalian aja Pak, A tambah B tambah C gitu Pak? Oh, gini. Oke, jadi gini saya ini ya yang namanya Oke. Nah, lihat di sini sebelum saya masuk ke sana jawab dia. Lihat di sini adalah double. Kalau double atau misalkan sifatnya string atau misalkan sifatnya kalian integer ya. Integer misalkan fx ya, atau misalkan double fx ya. Karena ada tipe data, maka harus pengembalian return. Kalau hanya tulisannya void, misalnya void fx ya, maka jangan nulis return. Pahami ya? Kalau misalnya ada tipe data, mau apapun itu harus return. Kalau misalkan hanya void, dia enggak. Gitu ya. Oke, itu saya jelasin. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa enggak ABC aja gitu kan? Kurang lebih gitu ya. Karena gini, karena kalau saya manggil yang di bawahnya gini, ini implementasinya. Jadi kalau saya implementasinya hit 1, hitung 5,6, maka dia hanya melakukan operasi yang ini, 2 digit. Kalau saya masukkan 3 digit, memasukkan operasi keluar yang ini. Sebenarnya misalkan kayak gini. Hitung, ya, A, B. Kalau saya masukkan hanya 3, 2, kalau misalkan ini nggak ada ya, ini nggak akan bisa bekerja, karena dia di sini mintanya adalah 3. Sudah menjawab atau belum? Karena Sudah kalau, Pak. intinya kalau misalkan adalah saya masukkannya 2, sedangkan dia diperlukannya 3, ini required ya, wajib diisi 3. Sedangkan saya maunya hanya penjumlahan A sama B. Nggak bisa dong. Makanya saya bikin lagi gitu operasinya. Paham ya? Paham Pak. Satu lagi Pak, kalau fungsi void itu apa bedanya Pak dengan fungsi kayak double, string?
atau public. Kayak gini, kalau misalkan double ya semacamnya, ini harus ada return. Berarti adalah returnnya pengembalian ya. Nah, dia hasilnya kalau misalnya saya akses gini, hitung 5,6, berarti dia return kembali hasil yang ditampilkan adalah A tambah B. Ini begitu juga nih return A, B, C. Kalau misalkan void, dia nggak usah return. Jangan ditulis return. Misal kamu tulisnya void ya, jangan coba-coba dikembalikan return. Itu akan error. Kurang lebih gitu ya, karena ini saya cepat-cepat kurang dari 1 menit. Ya, Jadi Pak, kalau fungsinya void hitung in A, in B itu jadi fungsi kosong isinya Pak. iya betul. Bukan fungsi kosong. Dia misalkan kamu bisa nulisnya di sini berbagai macam operasi. Misalkan cout, bla 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 bla. Kamu misalkan mau nulis ya, tapi nggak ngembaliin. Jadi kalau kamu hit 1, hitung 5,6, dia nggak akan ngasilin ini.